Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada ayah bunda para bintang SDIT Nurul Hikmah. Semoga ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Memasuki bulan atau masa pendataan Kartu Jakarta Pintar untuk pendaftaran tahap 2 tahun 2024 periode Juli sampai dengan Desember 2024. Apa itu Kartu Jakarta Pintar? Kartu Jakarta Pintar merupakan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat mengakses pendidikan dengan baik dan mengurangi anak-anak tidak atau putus sekolah. Izinkan saya sedikit menjelaskan tentang Kartu Jakarta Pintar ini. Dasar hukum Kartu Jakarta Pintar pada tahap 1 tahun 2020 yaitu Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020. Pada tahap 2 tahun 2020 dan tahap 1 tahun 2021 yaitu Pergub Nomor 90 Tahun 2020. Selanjutnya, mulai tahap 2 tahun 2021 sampai dengan tahap 2 tahun 2024 Pergub Nomor 110 Tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan. Persyaratan penerima Kartu Jakarta Pintar. Ada 2 persyaratan, yaitu persyaratan umum yang terdiri dari 1. Peserta didik dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun. 2. Terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta. 3. Memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. 4. Memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Selanjutnya, persyaratan khusus. Yang ke-1, terdaftar dalam DTKS. 2. Anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial. Jadi, persyaratan sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar adalah salah satunya mempunyai NIK dan bersekolah di lingkungan daerah DKI Jakarta. Berikut adalah timeline pendaftaran dan verifikasi sekolah Kartu Jakarta Pintar. Untuk jenjang SD atau MI, pendaftarannya dimulai pada tanggal 18 sampai dengan 23 September 2024. Lalu, verifikasi dan persetujuan kepala sekolah pada tanggal 19 sampai dengan 24 September 2024. Besaran bantuan KJP Plus terdapat 2 kategori. Yang pertama adalah besaran bantuan untuk siswa bersekolah di sekolah negeri dan siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Untuk jenjang SD, MI atau SDLB, siswa yang bersekolah di sekolah negeri hanya mendapatkan satu manfaat, yaitu biaya personal per bulan sebesar Rp250.000. Sedangkan siswa SD yang bersekolah di sekolah swasta ada 2 manfaatnya, yaitu biaya personal per bulan sebesar Rp250.000 dan SPP sekolah swasta per bulan sebesar Rp130.000. Untuk biaya personal ini adalah biaya yang diperuntukkan untuk siswa itu sendiri. Ya, sedangkan SPP sekolah swasta ini adalah mutlak punya
diperuntukkan untuk sekolah, dan dia statusnya akan dinonaktifkan. Maksudnya akan dibekukan oleh bank, hanya sekolah yang bisa mencairkan, memprosesnya dengan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Tata cara orang tua atau wali peserta didik mendaftar KJP Plus tahap 2 tahun 2024. Yang pertama, orang tua atau wali peserta didik datang ke sekolah pada saat pendaftaran KJP Plus tahap 2 tahun 2024. Yang kedua, jadwal pendaftaran KJP Plus tahap 2 di sini ini adalah jadwal yang dicantumkan pada saat sosialisasi KJP pertama kali untuk tahap 2 tahun 2024. Sedangkan yang timeline sebelumnya yang sudah saya infokan itu adalah revisi dari jadwal ini karena ada sedikit keterlambatan dalam proses pendaftarannya. Yang kedua, orang tua atau wali membawa dokumen persyaratan pendaftaran KJP Plus, itu 1. Surat permohonan kepada gubernur, 2. Surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan, 3. Fotokopi kartu keluarga, 4. Fotokopi KTP orang tua atau wali. Selain ini, ada lampiran lain ya di luar yang sudah disebutkan di sini. Insya Allah akan saya share lampiran-lampiran tersebut ke WA grup kelas masing-masing. Tata cara sekolah memverifikasi kelayakan pendaftaran KJP Plus tahap 2 tahun 2024. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah pengecekan DTKS. Jadi orang tua atau wali wajib mengecek data DTKS Anandanya, apakah Ananda terdaftar pada DTKS yang sudah dinyatakan layak. Jika dinyatakan layak, dia bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kelayakan dokumen persyaratan. Jadi orang tua tersebut, siswa tersebut melampirkan berkas-berkas yang sudah disampaikan ke sekolah. Lalu tahap ketiga, mengecek kelayakan, legalitas, dan integritas, di mana kondisi peserta didik itu harus 1. Terdaftar sebagai peserta didik aktif di sekolah, memiliki NISN dan terdaftar di Dapodik. 2. Peserta didik disiplin hadir bersekolah. 3. Peserta didik memiliki kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dan tidak melanggar larangan. Lalu tahap keempat adalah uji kelayakan sebagai anak keluarga tidak mampu sesuai dengan keputusan Gubernur 1250 tahun 2020 tentang variabel khas daerah untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu. Ada 4 uji kelayakan verifikasi. Yang pertama adalah pengecekan anggota keluarga yang dalam satu kartu keluarga apakah ada yang berstatus 1. ASN atau PNS atau PPPK, P3K. Yang kedua, TNI atau Polri. 3. Anggota MPR RI. 4. Anggota DPR RI. 5. Anggota DPD RI. 6. Anggota DPRD Provinsi. 7. Anggota DPRD Kabupaten Kota. 8. Pegawai tetap BUMN. 9. Pegawai tetap BUMD. Yang selanjutnya kelayakan kedua, yaitu anggota keluarga dalam satu kartu keluarga tidak memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Lalu selanjutnya kelayakan 3, anggota keluarga dalam satu kartu keluarga tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar. Selanjutnya kelayakan 4,
yaitu anggota keluarga dalam satu kartu keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk mengecek status kelayakan siswa adalah melalui website siladu.jakarta.go.id. Jadi sebelum ayah bunda mendaftar menjadi calon penerima kartu Jakarta Pintar, silahkan mengecek status anandanya pada web siladu.jakarta.go.id. Masukkan NIK-nya, lalu nanti akan terdapat keterangan seperti ini. Jika terdapat keterangannya dengan status masuk penetapan, berarti Ananda, ayah bunda, diperbolehkan untuk mendaftar sebagai peserta kartu Jakarta Pintar. Sedangkan jika ayah bunda sudah menginputkan NIK Anandanya, lalu tertera keterangan seperti ini, NIK tidak ditemukan, maka Ananda tidak diperkenankan untuk mendaftar menjadi peserta kartu Jakarta Pintar. Alur proses pendataan peserta Jakarta Pintar Plus. Yang pertama adalah pendaftaran peserta KJP. Ini yang sudah disebutkan, Ananda mendaftar dengan syarat layak menjadi masuk penetapan menjadi peserta KJP. Lalu sekolah akan menginput data Ananda melalui website JakEdu. Akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu verifikasi sekolah. Setelah verifikasi sekolah, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu persetujuan kepala sekolah. Setelah masuk ke dalam tahap persetujuan kepala sekolah, masuk ke tingkat selanjutnya, yaitu verifikasi dinas. Dan terakhir adalah penetapan. Jadi ayah bunda, walaupun dalam status siladu.jakarta.go.id Ananda dinyatakan layak menjadi calon peserta KJP, belum tentu akhirnya Ananda ditetapkan menjadi peserta kartu Jakarta Pintar, karena banyak proses-proses yang harus dilalui, dan proses tersebut adalah hasil dari verifikasi website JakEdu tersebut dan hasil verifikasi dinas. Jadi bukan keputusan sekolah ya ayah bunda siapa yang bisa menjadi peserta dan siapa yang tidak bisa menjadi peserta KJP. Selanjutnya penggunaan dana KJP itu bisa digunakan untuk membeli buku tulis, buku gambar, buku pelajaran, alat tulis, alat gambar, alat dan atau bahan praktik, seragam sekolah dan kelengkapannya, sepatu dan kaos kaki sekolah, tas sekolah, pakaian olahraga sekolah, buku pelajaran penunjang, kudapan bergizi, kacamata sebagai alat bantu penglihatan, alat bantu pendengaran, kalkulator saintifik, USB flash disk sebagai alat simpan data, seragam pramuka dan kelengkapannya, pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh biaya operasional pendidikan dan bantuan operasional sekolah, komputer atau laptop. Lalu berikut adalah jenis toko yang bisa menggunakan dana KJP, yaitu toko alat-alat kesehatan, apotik atau toko obat, optik, toko busana atau toko sepatu, department store, supermarket atau food store, toko buku, toko alat tulis, toko kebutuhan olahraga,
kegiatan, dan toko komputer. Nah, sedikit menjelaskan Ayah Bunda, manfaat kartu Jakarta Pintar itu berupa pembelian barang. Jadi seperti pengalaman sebelumnya, dana KJP hanya bisa diuangkan 1 kali dalam sebulan, yaitu sebesar Rp100.000. Selebihnya adalah membeli barang yang diperbolehkan digunakan menggunakan dana KJP. Selanjutnya adalah larangan penerima KJP Plus. Yang pertama adalah membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, merokok. 3. Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang. 4. Melakukan perbuatan asusila, pergaulan bebas atau pelecehan seksual. 5. Terlibat dalam kekerasan atau perundungan. 6. Terlibat tawuran. 7. Terlibat geng motor atau geng sekolah. 8. Minum minuman keras atau minuman beralkohol. 9. Terlibat pencurian. 10. Melakukan pemalakan atau pemerasan atau penjambretan. 11. Terlibat perkelahian. 12. Terlibat penipuan. 13. Terlibat mencontek massal. 14. Membocorkan soal atau kunci jawaban. 15. Terlibat porno aksi atau pornografi. 16. Menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring. 17. Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan. 18. Sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan. 19. Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan. 20. Menggandakan atau menjaminkan bansos biaya pendidikan dan atau buku tabungan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun. 21. Menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan. 22. Meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun. 23. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Sanksinya jika larangan tersebut dilakukan adalah penarikan dana KJP Plus dan penghentian KJP Plus sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan. Nah, Ayah Bunda, selain dari kartu Jakarta Pintar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai bantuan sosial lainnya, yaitu bantuan pendidikan masuk sekolah BPMS. Bantuan BPMS ini dikhususkan hanya untuk siswa yang bersekolah di sekolah swasta dan siswa kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA atau SMK. Sama halnya seperti kartu Jakarta Pintar, dasar hukum dari BPMS ini adalah Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan. Persyaratan penerimanya pun sama seperti kartu Jakarta Pintar, yaitu peserta didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun, terdaftar sebagai peserta didik baru di sekolah madrasah swasta di Provinsi DKI Jakarta, berdomisili dan memiliki NIK Provinsi DKI Jakarta, termasuk dalam kategori 1. Anak dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam DTKS dan atau DTKS daerah. 2. Anak panti sosial, anak penyandang disabilitas dan anak dari penyandang disabilitas. 3. Anak dari pengemudi Jaklingko yang mengemudikan mikrotrans. 4. Anak dari penerima kartu pekerja Jakarta. 5. Anak tidak sekolah, dan 6. Anak yang mengikuti PBDB bersama. Besaran bantuan BPMS untuk sekolah atau madrasah
swasta jenjang SD, yaitu maksimum 1 juta rupiah. Ya ayah bunda, sekian informasi terkait dengan Kartu Jakarta Pintar yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan, mohon agar dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.